Syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama adalah merupakan syahadat alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Jadi menurut Syekh Muhyiddin itu dijelaskan, ya kan, arkan maknanya asas syariat. Jadi oleh Syekh Nawawi bahwa rukun itu disebut dasar atau disebut dengan fondasi. Jadi sebelum kita bangun apa itu? Bangun tiang semuanya, bangun apa? Bangun atap, kita harus masang apa? Pasang fondasi. Jadi kalau fondasinya udah kuat, maka apa? Atas-atasnya menjadi kuat. Yaitu bawahnya apa? Ker. Itu disebut dengan istilah asas. Yaitu arkan disebut rukun, itu disebut apa? Asas atau dasar atau sumber. Itu maknanya arkan, itu sumber, itu sumber. Nah, kalau kita pengen kuat, asas kita itu ada lima perkara. Yang pertama, kita harus apa? Menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maknanya i'tiqadu alla ma'budu bihaqqin mungkin illallah. Jadi kita meyakini tidak ada yang disembah, ya kan, di alam dunia ini memungkinkan kecuali Allah. Jadi kita i'tiqad, kita yakin kita. Jadi syahadat itu meyakinkan kepada diri kita bahwa di alam dunia ini tidak ada apa? Tidak ada yang disembah, tidak ada yang diminta, ya kan, kecuali Allah. Kita meminta kepada manusia, pada hakikatnya kita minta kepada Allah. Kita berterima kasih kepada manusia, berarti kita berterima kasih kepada Allah. Itu makna daripada syahadat. Jadi kita tetap bersyukur kepada manusia, bersyukur kepada manusia, otomatis bersyukur kepada Allah. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Karena manusia itu ciptaan Allah. Kita berterima kasih kepada manusia, pada hakikatnya kita bersyukur kepada Allah. Nah, itu makna daripada asyhadu an la ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan tuh yang disembah, ya kan, ma'bud yang disembah, ya kan, tidak ada Tuhan yang diterima kasihin, nggak ada, semua kecuali Allah. Itu makna daripada kalimat syahadatnya itu. Yang kedua apa? Wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, kita harus meyakinkan bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam apa? Adalah merupakan utusan Allah. Kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu bukan dewa. Nabi Muhammad itu adalah apa? Hanya Rasul, utusan Allah yang menyebarkan agama Allah. Itu. Jadi itu kita harus yakin tuh. Jadi Muhammad itu bukan apa? Bukan Tuhan. Jadi Muhammad itu adalah merupakan Rasul yang Allah utus kepada seluruh makhluk agar apa? Agar mereka mengerti dan paham agamanya Allah, itu agama Islam. Itu makna daripada apa? Wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau ditanya siapa sih Rasul? Ya Rasul ya Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah menyampaikan risalah, menyampaikan agama, biar manusia pada apa? Pada paham, manusia pada tahu. Jadi Nabi Muhammad mengenalkan ilah Allah yang apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi Nabi Muhammad itu membawa risalah yang pertama, la ilaha illallah. Jadi bawa risalahnya apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nabi Muhammad ini tidak ada Tuhan nih. Tuhan yang kamu sembah nggak mungkin dijawab sama Quran. Tuhan yang kamu sembah tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Kenapa? Ya dia batu disembah. Misalnya manusia kita sembah, ya kan? Kamu sembah, dijawab dalam Quran bahwa Tuhan itu adalah apa? Yang kamu sembah lemah. Artinya dia butuh makan, dia butuh minum. Tidak mungkin Tuhan itu minum, Tuhan itu makan. Kalau yang makan dan minum itu namanya makhluk, paham tuh? Jadi udah, intinya itu aja kita. Itu dibawa oleh siapa? Dibawa oleh Nabi kita Muhammad
ya kan, diajarkan melalui Quran. Nabi Muhammad bawa apa? Bawa Quran tentang ketuhanan batu, bahwa ketuhanan Fir'aun dan semuanya itu sudah digambarkan di dalam Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu membawa risalah. Risalah siapa yang dibawa? Risalahnya Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kata Allah di dalam Quran begitu tuh, ya kan? Muhammad, bilangin tuh, ajak tuh mereka, kalau memang Tuhannya dia Allah, ini sama, ya kan? Adalah yang dibawa oleh aku, kata Rasulullah. Itu apa? Kalimat tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, itu membawa risalah. Itu siapa namanya? Itu namanya syahadat. Kita mengakui, meyakini bahwa Nabi Muhammad itu apa? Adalah Rasulullah, utusan Allah. Orang yang tidak percaya Nabi Muhammad itu Rasulullah, maka hukumnya kafir. Itu nggak boleh. Yang ketiga, wa iqamus shalah, ya kan, asas-asas Islam yang ketiga, betul, mendirikan sholat. Itu ibaratnya apa nih? Dinding, ya kan. Kalau asas itu fondasi, tadi apa? Syahadat itu apa? Syahadat itu adalah apa? Tiang-tiangnya. Ada yang mengatakan tiang itu sholat, ya kan. Ada yang mengatakan ini termasuk dinding, ini adalah tiang, itu syahadat. Wa iqamus shalah, nah itu nanti bisa atap dan lain sebagainya. Itu menurut ahli apa? Ahli filsafat seperti itu. Wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Mendirikan sholat adalah termasuk sumber Islam. Iza tarakar rajul faridah wahidatan muta'amidan, katabahu ismahu ala babin nar fulan bin fulan la budda lahu min dukhulin nar. Jadi orang yang enggak sholat, kata Rasulullah, ya kan, nanti tertulis tuh, ya kan, tertulis Cahyo di neraka nih, Cahyo tidak sholat, itu tertulis tuh. Kalau yang lain gak ditulis, ya kan. Gara-gara sholat yang kita tinggalkan secara sengaja, kita menyebabkan kita masuk neraka. Itu ada di papan di pintu neraka tertulis, ada orang-orang apa yang meninggalkan sholat, ya kan, ditulis yang meninggalkan sholat di mana? Di pintu neraka. Di pintu neraka. Itulah pentingnya daripada apa? Daripada sholat. Jadi di pintu neraka ada fulan bin fulan, la budda lahu min dukhulin nar. Katanya tentu saja si Cahyo bin Cahyo tentu saja masuk dalam api neraka. Itu naudzubillah min zalik. Itu di dalam hadis riwayat Abu Nuaim. Paham itu? Jadi orang yang enggak sholat apa? Sengaja apa? Namanya terpampang di pintu neraka. Di pintu neraka itu. Wa ita'uz zakah, dan membayar apa? Membayar zakat. Membayar zakat itu bagi orang yang apa? Mampu. Berarti rukun Islam itu ya dua, ya enggak? Syahadat kepada Allah, terus syahadat kepada siapa? Kepada Rasulullah. Kemudian apa? Kemudian sholat dan syahadat, yaitu syahadat baik Rasulullah. Yang kedua adalah sholat. Jadi syahadat itu fondasi, sholat itu adalah merupakan tiang. Wa ita'uz zakah, ya kan, itu bayar zakat. Jadi kalau udah jadi tiang, jadi dinding, boleh kita cat, boleh enggak, ya kan. Kalau mampu kita cat, kalau kagak ya kita enggak cat. Enggak ada kewajiban untuk ngecat rumah, dinding kita enggak wajib. Nah itu. Jadi orang yang beriman, yang tahu itu asas-asas Islam, nah dia akan membayar zakat apabila dia menjadi orang yang mampu. Wa shaumur Ramadan, dan yang keempat adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini termasuk daripada apa? Hiasan-hiasan atau di atap rumah kita, ya kan, biar apa? Biar rumah kita enggak kebocoran. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian wa hajjul hajja, ya kan. Nah itu hijjan itu adalah apa namanya?
isim masdar dari hajja yahijju hijjan. Jadi wa hajjul baiti, dan pergi haji ke rumah, man istata'a orang yang mampu ilahi kepada Mekah, sabila apanya jalannya, sabila jadi apa? Tamyiz. Ma'al ikhlasi, bersama ikhlas. Jadi kita harus apa? Rukun Islam kita lakukan dengan ikhlas wa tasdiq, dan harus ada pembenaran. Pembenaran di mana? Qubulul qalbi, di mana? Di hati. Ya kan? Itu pembenaran kita di dalam hati. Faman lam yakun mukhlisan, maka barang siapa lam yakun tidak ada orang itu yang tadi ngucapin syahadat, yang bayar zakat, yang pergi haji, mukhlisan yaitu kagak ikhlas, bahwa munafikun, maka dia adalah orang munafik, ya kan? Jadi pergi hajinya nggak ikhlas, puasa Ramadannya nggak zakatnya tidak sholatnya tidak ikhlas, ya kan? Pergi haji nggak ikhlas. Kalau syahadat itu apa? Hukumnya wajib. Salam. Apa nak? Itu. Ya, masih aja. Ya, ini dulu. Hukumnya wajib. Jadi ibadah yang kita lakukan hukumnya ikhlas, dan wajib kita tasdik. Faman lam yakun mukhlisan, barang siapa yang melakukan ibadah tidak ikhlas, ya kan? Yang tidak melakukan itu semua tidak ikhlas, fahuwa munafikun, maka dia adalah orang munafik. Nah itu. Wa man lam yakun musaddiqan, dan barang siapa yang ngerjain itu tuh musaddiqan, tidak benar, tidak membenarkan biqalbihi, dengan hatinya dia nggak percaya dengan sholat, ya kan? Dia nggak percaya dengan apa? Zakat. Dia nggak percaya dengan haji, ya kan? Fahuwa kafirun, maka dia apa? Termasuk orang kafir. Nah, orang yang kafir itu kalau ninggalin itu cuma namanya munafik, ya kan? Belum tentu kafir. Tapi kalau dia udah mengatakan saya nggak sholat, apa itu sholat, ya kan? Berarti apa tuh? Kafir. Apaan itu zakat? Itu kafir. Tapi kalau dia kaya lantas dia nggak bayar zakat, ya itu sih namanya apa? Munafik. Dia kaya tapi kagak mau bayar zakat. Dia tahu tapi dia nggak bayar zakat. Itu namanya cuma tidak ikhlas. Ya, ngerjainnya kagak bener-bener itu syahadat, ya kan? Jadi dalam hatinya kagak bener, sholatnya, ya kan? Dia kerjain, tapi dia tahu bahwa sholat itu apa? Wajib. Sholat itu rukun. Nah, dia tahu, dia percaya, tapi dia nggak lakuin. Dia nggak ikhlas di dalam hatinya, dia nggak kerjain. Namanya kalau orang nggak ikhlas nggak ngelakuin, ya kan? Jadi dia tidak melakukan sesuatu yang dia percaya, ya kan? Dia percaya, ya kan, mangga itu enak tapi dia kagak makan, ya percuma, dia kagak lihat, dia nggak rasain, bagaimana ngerasain. Jadi dia tahu itu sholat rukun, haji itu rukun, tapi dia tidak ikhlas, maka dia termasuk apa? Orang yang munafik. Wa man lam yakun musaddiqan, tapi kalau dia nggak benerin di dalam hati, ya kan, dia kagak percaya, dia apaan tuh sholat. Kalau cuman mulut, kafir enggak. Tapi kalau sudah di dalam hati, dia biqalbihi, hati kan jahat, hati nih. Apaan itu sholat? Di dalam hatinya, itu dipastikan dia kafir. Tapi kalau cuman mulut, itu nanti ada disebut dengan apa? Kafirnya kafir kauliyah, tapi i'tikadnya belum batal, cuman berbentuk dosa. Nah itu, jadi berbentuk dosa aja. Jadi jangan kita bilang kafir, jadi berbentuk dosa. Kalau dia taubat, ya pasti diterima oleh Allah. Jadi paham tuh. Kalau orang tidak melakukan sesuatu, tapi hatinya percaya, ya kan? Tapi dia itu orang munafik. Tapi dia juga kagak ngerjain, tapi dia ingkar terhadap apa tuh? Sholat,
dia ingkar zakat, dia ingkar pergi haji di dalam hatinya, maka dia termasuk orang kafir. Kalau cuma hanya sekedar di mulut, nanti ada itu adalah kafir apa? Kafir kauliyah, atau disebut dengan dosa doang, yaitu tidak keluar dari Islam, cuma mulutnya doang itu, paham? Nah, itu. Terus selanjutnya, wa aslul iman, bermula dasar iman. Ini dasar iman. Wa aslul iman, bermula dasar iman. Aslu itu apa? Jadi mubtada, setiap isim yang berada di awal kalimat disebut apa? Disebut mubtada. Al imani itu dibaca jer karena jadi apa? Mudhof ilai. Aslu mudhof, al imani mudhof ilai, ya kan? Aslu ada alif lamnya enggak tuh? Hah? Ya, ada al imani, ada, berarti asal itu dan iman itu aslu mudhof, al imani mudhof. Nah, kalau alif lam, al aslul iman itu beda lagi. Al aslul imanu jadi nanti bacanya. Tapi kalau aslunya tidak ada alif lam, berarti itu di situ mudhof dan mudhof ilai. Kalau sama ada alif lamnya, kemungkinan besar dia menjadi apa? Yang berikutnya menjadi sifat dari al aslu. Kalau memang ada alif lam, tapi di sini tidak ada apa? Alif lam. Setiap isim yang ada di awal kalimat disebut mubtada. Setiap mubtada wajib ada khobar. Khobar. Mana khobarnya? Allah ta'kida, yaitu bahwasanya. Itu jadi khobar dari aslu. Allah ta'kida, bahwasanya, ya kan? Antakida, bahwasanya kamu meyakinkan. Nanti annya itu huruf masdar. At-ta'kida dibaca nasab karena ada huruf masdar an, ya kan? Maka nanti jumlah fi'il dan fa'il, ya kan? Fi mahali raf'in, di dalam tempat rofa, menjadi khobar dari aslu. Nah, itu ingetin. Antakida, bahwasanya kamu meyakinkan. Setiap fi'il ada fa'il, setiap fa'il ada fa'il, maka wajib ada maf'ul. Kalau dia muta'alliq, yaqtaqada yaqtaqidu. Anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala maujudun, ia itu ada terus menerus. Jadi di sini maujudun itu maknanya isim fa'il, ya kan? Maujudun maknanya isim fa'il, bukan isim maf'ul. Kalau kita isim maf'ul, ini bisa jadi apa? Jadi sesat, jadi kafir. Masa kita bermula asalnya iman, antakida, bahwasanya kamu yakin, anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala maujudun, diadakan. Berarti Allah diciptakan. Jadi kalau kita ngaji tanpa guru, misalnya kita baca kamus, wajada yujidu, ya kan? Atau aujada yujidu, nanti maujudun jadi apa? Isim maf'ul, itu maknanya diadakan, diciptakan. Allah diciptakan. Berarti di sini apa? Maknanya isim maf'ul adalah isim fa'il, yaitu yang ada. Sesungguhnya Allah yaitu ada, maknanya wujud. Maujudun maknanya apa? Maknanya wujud. Tuh, garis kurungin. Jangan sampai kita apa? Kafir. Maknain apa? Maknanya apa? Makna dari maujudun. Jadi maujudun di situ maknanya apa? Mana yuk? Yuk. Nggak ada yuk? Hah? Ada? Dulu kan nggak ada. Udah ingat tuh? Ini. Mau dun. Nah ini buka kurung, maknanya wujudun. Nah, kalau maknanya maujud berarti dia apa ya? Diciptakan. Atau diadakan. Masa Tuhan diadakan? Padahal Allah itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Yaitu maujudun maknanya apa? Maknanya wujud. Bukan
maknanya diadakan. Kalau kita lihat kamus, maknanya diciptakan. Tidak mungkin Allah diapain? Diciptakan. Jadi kalau nanti kita ngaji ketemu maujudun itu apa? Wujud. Ya kan? Maknanya wujud. Asalnya dari kalimat wajadah atau maknanya wujud sudah gitu. Jadi maknanya wujud di sini dijelaskan juga oleh Syekh Imam Nawawi, ay mustamirul wujud, selamanya ada. La akhiralah, tidak ada akhir. Di annahu lam yakun mawjudun, seandainya tidak ada yang ada, maka nasyai'un minal khalaq, maka tidak ada sesuatu daripada makhluk. Ya kan, kalau Allah tidak ada, maka makhluk juga tidak ada, alam semesta juga tidak ada. Karena adanya kita, ya berarti adanya Allah. Tapi bukan keterkaitan bahwasanya tasalsul adanya makhluk, adanya Allah, tidak. Karena Allah punya apa? Punya iradah. Nah itu, jadi maujudun maknanya apa? Wujud, paham. Jadi maknanya wujud. Jadi aslul iman maknanya hakikat iman. Ya kan, hakikat iman itu apa? Tasdik. Itu kita apa? Kita ada yang namanya rukun iman, itu namanya kita tasdik. Jadi disebut dengan rukun iman. Yaitu yang pertama, kita percaya dengan Allah, percaya kepada malaikat, kepada kitab-kitab dan rasul dan hari akhir, dan apa? Qadar baik dan qadar buruk. Itu. Nah, kalau asal iman beda itu. Hakikat iman yang disebut rukun iman. Kalau aslul iman beda. Jadi asal iman kita betul. Kita yakin bahwasanya Allah ada. Kalau kita nggak yakin bahwasanya Allah itu ada, ya kita kafir. Paham? Kita misalnya kita bilang, ini alam ada, ya adanya alam, bukannya ada pencipta. Ya alam terjadi, ya terjadi. Manusia ada, ya ada, dengan teori evolusi. Ya kan, manusia terjadi karena ada evolusi gini, akhirnya jadi monyet, jadi teori Darwin menjadi manusia. Alam dari kumpulan awan, ya kan, gini, akhirnya jadi langit, ya kan. Nah kita pikir lagi, awan itu bagaimana terciptanya. Nah maka otak kita tidak sampai. Pasti kita akan mengatakan berarti awan ada yang menciptakan, yaitu adalah Allah. Paham? Itu kan kita mikirin di situ tuh. Annallaha ta'ala maujudun, sesungguhnya Allah ta'ala maujud. Maujud itu maknanya ada. Itu aja udah maknanya ada, jangan maujud. Maknanya ada, mak. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah ta'ala wahidun la syarikalah, yaitu sesungguhnya Allah ta'ala wahid, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. La, tidak ada, syarikalah, sekutu, lahu, bagi Allah. Sesungguhnya Allah ta'ala wahid. Jadi kalau kita bilang esa juga nggak pantas, ya kan? Esa banyak, ya enggak? Seperti apa? Yang penting kita mana itu wa anallaha ta'ala wahid. Sesungguhnya Allah itu wahid, yaitu wahid dalam artian, ya kan, bahwa Allah itu sebagai Tuhan yang memang tidak ada tidak ada tandingannya, tidak ada sekutunya, yaitu wahid. Wala mislalah, dan Allah Ta'ala itu tidak ada misal baginya, tidak ada apa? Contoh baginya, ya kan? Tidak ada contoh. Allah contohnya bagaimana sih? Nggak bisa kita gambarkan. Nah tadi kalau aliran Mujassimah, ya kan, tadi ada aliran apa tuh? Aliran apa namanya? Dari 70 golongan, ada golongan Mujassimah yang mengatakan Tuhan itu berbentuk, Tuhan itu punya muka, Tuhan itu punya tangan, Tuhan itu punya kaki, Tuhan itu punya mata. Itu aliran Mujassimah, itu aliran Tajsim yang mengatakan bahwa Tuhan itu berbentuk. Kalau Tuhan itu berbentuk, ya kan, ini bertentangan daripada apa? Teologi daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Tuhan itu wahid, tidak ada sekutu, tidak ada yang bisa nandingin Allah. Terus apalagi wala mislalah, tidak ada betul. Tadi contoh apa namanya? Gambar yang sama,
wala mislalah, tidak ada apa? Tidak ya, mislah apa tuh? Corak yang sama, mislalah, sama dengan Allah, wala sibhalah, dan tidak ada yang menyerupai Allah. Allah bagaimana? Ada hidungnya. Bagi kita mustahil Allah punya hidung, mustahil Allah punya tangan, karena yang punya tangan itu adalah makhluk. Ingetin tuh, yang punya tangan itu makhluk. Jadi kalau ada nanti ada aliran al-mujassimah, itu ada di dunia Facebook, itu kita udah apa? Kita udah mengatakan mustahil. Ya kan, Allah itu bertansim, mustahil Allah itu berjisim. Ya kan? Itu mustahil. Jadi Allah itu tidak bisa diapain? Disamain. Allah itu tidak bisa diumpamakan. Jadi umpamanya begini nih Tuhan, tulisannya begini, enggak, itu cuma lafaznya aja kok. Bukan bentuk tuh Tuhan. Bentuknya Tuhan ya kita takwid, namanya kembalikan kepada Allah. Kita nggak usah mikirin tuh. Otak kita tidak sampai. Karena di dalam hadis, berpikirlah kamu terhadap makhluk Allah, jangan berpikir masalah tentang Allah. Allah bagaimana? Ya nanti ada kita lihat. Ya kan, yang penting kita yakin antaqidallah annallaha ta'ala wahidun la syarikalah wala mislalah wala syibha lah. Jadi bukan sabhalah, sabaha yasbihu sibhun karena dia jadi apa? Jadi istimewa, jadi maknanya la sibhalah, tidak ada apa? Umpama tadi tidak ada contoh, misal itu tidak ada contoh. Allah tidak ada yang bisa dicontohin. Makanya kita nggak bisa begini nih Allah, ini bukan, ini lapasnya aja kok. Lapas Allah itu cuma lapas begini. Apa kalau begitu? Enggak, bukan. Bentuknya begitu, bukan. Kita kembalikan kepada siapa? Kepada Allah. Yang penting kita yakin dengan adanya alam semesta ini adalah bukti, salah satunya adanya yang menciptakan, yaitu Allah. Ini sebagai bukti nih, bukan adanya alam, adanya Allah, bukan. Ini sebagai bukti adanya tuh Tuhan yang menciptakan. Kalau adanya alam, kalau alam hancur, Tuhan bisa hancur? Enggak. Makanya di dalam istilah tauhid ada istilah namanya tasawuf, tidak ada keterkaitan. Yang penting ini adalah sebagai contoh bukti adanya Allah sang pencipta. Nah itu paham. Wala laisa kamislihi syai'un, wala, dan tidak ada laisat yang tidak kamislihi sumpah seperti contohnya syai'un. Jadi Allah itu tidak ada apa yang menyerupai Allah. Laisa kamislihi syai'un, artinya Allah betul udah nggak ada yang nyerupain. Ya kan, kalau Allah itu dibilang ada hidungnya, enggak, kan ada laisa kamislihi syai'un. Allah nggak bisa diserupain. Ya kan, Allah nggak punya kaki. Kenapa? Kalau Allah punya kaki sama dengan makhluk, ya kan? Kalau Allah punya kuping sama dengan makhluk. Itu kita bilang kalau begitu Allah bantengnya kayak apa? Kan enggak. Yang penting kita yakin bahwasanya Allah itu ada, tidak bisa diapain? Dicontohin, kagak bisa diumpamain. Kenapa? Tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Siapapun, malaikat tidak ada yang bisa menyerupai, setan, iblis tidak ada yang bisa menyerupai, karena Allah adalah zat yang maha agung. Paham? Wa huwas samiul basir. Allah itu maha apa? Allah maha mendengar. Allah itu maha melihat. Likulli ma yasma'u wa yabsir. Allah itu mengetahui, Allah itu mendengar terhadap segala sesuatu. Bagaimana mendengarnya Allah? Enggak kayak kita bayangkan, jangan. Ya kan, melihatnya Allah bagaimana? Jangan kita bayangkan. Pasti melihat dan mendengarnya Allah itu berbeda dengan makhluk. Ya kan, paham? Ya kan, kalau ditanya Allah mendengar, tapi kita jawab Allah itu mendengar berbeda dengan makhluk. Mana dalilnya? Laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang bisa menyerupai Allah, ya kan? Nah itu kita makna kita yakin tuh. Yakin yang pertama kita bahwasanya Allah itu wahid. Bahwasanya Allah itu wahid, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada contoh bagi Allah, tidak ada yang menyerupai bagi Allah, tidak ada yang menyerupai kecuali tidak ada yang menyerupai sesuatu, ya kan? Tidak ada yang menyerupai, ya kan? Allah itu maha
As-Sami'ul Basir, maha mendengar dan maha melihat. Tapi kalau ditanya bagaimana mendengarnya Allah, melihatnya Allah berbeda dengan makhluk. Kita kembalikan kepada zatnya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamus sholati wa Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islam khamsa syahadatan Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islam khamsa syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus sholati wa ita'uz zakah wa shaum ramadana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ma'al ikhlasi wa tasdiq faman lam yakun tasdiqi faman lam yakun mukhlisan fa huwa munafiqun wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fa huwa kafir wa afdhul imani an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjud wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mithla lahu wa la shibha lahu laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadat, tiada aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, pergi haji jika mampu. Dengan ikhlas wasdafi wa tasdiqu dan membenarkan karena barang siapa yang tidak membenarkan secara ikhlas bahwa munafik, maka dia dan barang siapa yang tidak membenarkan di dalam hatinya maka dia kafir. Dasar iman meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Wa annahu dan sesungguhnya Allah taala wahidun satu. Tidak ada sekutu baginya dan tidak serupa baginya contoh baginya. Tidak ada serupa baginya akan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Allah